Oke, shalom semuanya. Oke, karena kita mau main game 17-an, kita nggak usah lama-lama saat ini ya. Oke, aku mungkin mau review sedikit apa yang kita sudah bahas selama 3 minggu ini, 2 minggu ke belakang. Pastor Joanna kemarin sudah bahas tentang champion, itu starting yang baik untuk kita sama-sama belajar tentang Unshakable Kingdom, di mana posisi kita menjadi pemenang itu karena anugerah Tuhan. Startingnya di sana. Kenapa kita dikatakan lebih dari pemenang? Aku sempat mengulang lagi di minggu lalu karena bukan kita yang bertarung, tapi kemenangan dikasih ke kita. Nah itu yang alik tuh. Itu yang memang di luar konsepnya dunia. Karena dunia punya konsep kita berjuang, kita bertarung, kita menang. Tapi kita malah yang nggak berdaya ini, malah yang harusnya menerima segala konsekuensi hukuman, murka Allah, justru kita menerima kemenangan. Dan itu bukan karena usaha kita. Semua kasih karunia Tuhan yang kemarin kita sudah bahas bahwa mendapatkan status sebagai lebih dari pemenang dan berada dalam kerajaan tak tergoncangkan tidak menjamin kehidupan kita nggak punya goncangan. Ya, goncangan itu justru baik banget. Kemarin kita sudah bahas bahwa goncangan itu mengungkapkan kondisi hati kita. Bahkan membuat kita sadar akar atau dasar apa yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Jadi goncangan itu perlu. Dan hari ini kita mau melanjutkan lagi tema tentang Unshakable Kingdom dengan tema The Everlasting Kingdom atau kerajaan abadi atau kerajaan yang selamanya. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 154 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, ya, kerajaan yang kekal. Ya, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jadi ini kita harus sadari, banyak hal sering berubah, tapi kerajaannya itu kekal selamanya. Dan tenggat kita saat ini berada dalam kerajaan itu. Ya, kerajaan yang tak tergoncangkan, dan kerajaan yang tak tergoncangkan itu selamanya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi ini kita harus sadari, kita memiliki status sebagai orang-orang yang telah dijadikan lebih daripada pemenang, dan kita telah berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, dan kerajaan yang tak tergoncangkan itu selamanya kekal. Ya, jadi ketika situasi lagi bergoncang seperti yang tadi Mike juga sampaikan, bahwa situasi negara mungkin lagi nggak oke, status kita mungkin berubah, keadaan kita berubah-ubah, tetapi satu hal yang kita harus sadari, kita tetap berada dalam kerajaan tak tergoncangkan, status kita lebih dari pemenang, dan kerajaan tak tergoncangkan itu adalah kekal dan selamanya. Amin. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, bicara tentang kerajaan yang kekal, di dalam kerajaan pusatnya bukan kepada umatnya. Ini kita harus sadari. Benar kita adalah lebih dari pemenang, benar kita adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi warga kerajaan yang tak tergoncangkan, tapi kita harus sadari pusat dari kerajaan itu bukan di umatnya. Pusat dari kerajaan adalah di rajanya. Rajanya dan juga apa? Satu hal ini yang kita akan bahas, kehendaknya. Setiap kerajaan itu punya raja, ada umat, tetapi juga ada titah, ada perintah atau kehendak dari sang raja. Dan kalau kerajaannya itu kekal, berarti kehendaknya juga kekal. Berarti keinginan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam kerajaan itu ternyata bukan berbicara tentang kemauan umatnya yang harus terpenuhi, harus selalu diiyakan oleh rajanya, tapi justru umatnya mau hidup dalam keinginan rajanya. Ya, kita berada dalam negara bukan kerajaan. Kalau teman-teman lihat ada beberapa negara di mana bentuk pemerintahan adalah kerajaan, teman-teman akan memahami ini. Semua apa kata raja? Raja udah kasih titah A, semua warganya, umatnya harus ikut itu. Kalau kita kan demokrasi. Ya, makanya suka demo jadi crazy. Jadi demo crazy. Ya, ya, masuk ya. Kenapa? Karena terserah kita. Nah, coba perhatikan, jangan-jangan di dalam Tuhan kita juga demo crazy. Suka demo sama Tuhan, jadinya gila. Kenapa? Pusatnya itu di kita. Pusatnya adalah keinginan kita, bukan keinginan raja kita. Itu kenapa bersyukur kalau Yesus datang ke dunia. Dia memberikan contoh kepada kita semua sebagai pribadi yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan kehendak Bapanya. Semua yang dilakukan, semua karena kehendak Bapanya. Ketika dia bilang belum waktunya, yang belum waktunya. Ketika dia katakan sudah tiba waktunya, that's the time. Itu waktunya. Bahkan kalau dia sampai mempunyai waktu bersama dengan murid-muridnya, itu kehendak Bapa. Ya, jadi ada waktu dia lagi menyembuhkan, ada lagi dia nggak menyembuhkan, itu semua karena kehendak Bapa. Karena semua yang dia lakukan, dia kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 6 ayat 38, firman Tuhan berkata begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus datang ya untuk melakukan bukan kehendaknya Dia, tetapi kehendak Bapa di surga. Dan ini sebenarnya cerminan buat kita semua yang telah diutus oleh Tuhan di dunia. Untuk apa? Melakukan juga pada akhirnya kehendak Tuhan. Kenapa ini penting? Karena bicara tentang keinginan kehendak, semua bisa mengatasnamakan Tuhan demi kepentingannya atau kehendaknya. Pernah nggak teman-teman ada satu waktu si A ngomong ini kata Tuhan, si B juga ini ngomongin kata Tuhan. Ya, dan ketika ini mereka nggak bisa ini karena semua menggunakan Tuhan demi kepentingannya masing-masing. Ya, nah kita hari ini mau belajar supaya apa? Supaya kita memahami ternyata segala keinginan kita terinjeksi oleh beberapa hal. Nggak serta-merta apa yang kita rasakan dalam hati itu selalu Tuhan. Nggak semua yang muncul dalam hati kita meskipun itu tampak good, belum tentu God. Walaupun mungkin dampaknya besar, belum tentu benar. Kenapa? Karena kita sudah belajar bahwa hati kita selicik itu. Alkitab mengatakan dalam beberapa terjemahan mengatakan begini, hati kita liciknya nggak ada yang bisa kalahin. Nggak ada yang bisa kalahin. Di dunia ini apapun nggak bisa mengalahkan kelicikan hati kita. Itu kenapa kalau kita bicara tentang keinginan, jangan-jangan semua yang kita inginkan atau kita kehendaki, itu sebenarnya bukan keinginan dari Tuhan. Tapi keinginan kita untuk memuaskan kedagingan kita dan lain-lain. Amin. Nah itu kenapa dalam Mazmur 33, 10-11 firman Tuhan berkata begini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, ya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Ini kontras banget kalau memperhatikan nanti aku bilang tadi di awal. Kita manusia, kita anak-anak Tuhan yang telah dijadikan lebih dari pemenang. Secara satu-satunya menjadi umat, warga kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan kerajaan tak tergoncangkan ini adalah kerajaan selamanya. Tapi ingat, pusat dari kerajaan itu bukan kehendak umatnya, tapi kehendak rajanya. Itu metode pemerintahan kerajaan. Raja yang jadi pusat. Makanya terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan harus gagalkan rencana kita. Untuk apa? Membuat berhasil rencana Tuhan. Dan kita harus berdamai dengan itu. Kenapa? Karena rencana ini kekal. Jangan heran kita gampang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena gagal terus rencana kita. Ya emang kenapa kita umat kok? Jangan-jangan sengaja Tuhan buat kegagalan dalam rencana kita karena Dia sedang mengatur keberhasilan rencananya buat kehidupan kita. Ya, deketin gagal terus, deketin cewek misalnya, gagal terus. Ya mungkin bukan dia orangnya. Ya, gue nggak bisa ngelidikin siapa-siapa, semua udah punya pasangan semua sini ya. Ya. Oh ya, sorry. Enggak, gue nggak lihat Kak. Gue melihat dengan mata iman, tak tenang nak. Gue percaya doa tadi itu dari Arta dan Elsa kan tadi ya, doa pasangan pribadi. Saya masuk gini. Bisa jadi penundaan ini adalah proses dari Tuhan, amin. Untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Lalu enak banget kalau khotbah gitu ya, amin. Ya, khotbah kayak gitu khotbah laku banget ya di gereja-gereja ya. Ya menjanjikan gitu terus ya. Oke. Bawa jaksel lagi. Bawa komsel, aduh. Jadi kita bikin acara take me out ya, Ki. Kita buat acara take me out. Oke. Jadi gini, jadi pada akhirnya kita harus lihat ya, kita harus secure. Kita harus merasa aman. One day Tuhan gagal rencana kita. Kenapa? Selama kita sadari posisi kita dalam kerajaan tak tergoncangkan, kerajaan ini selamanya, dan kita adalah umatnya, biarkan Tuhan di dalam rencananya tergenapi atas kehidupan kita. Termasuk ketika Dia gagalkan segala rencana kita. Amin. Nah makanya Amsal 27 ayat 20 berkata begini. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Itu kenapa kita selalu dicecer oleh satu oknum ini, iblis. Dia akan cecer kita terus. Kenapa? Karena dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Ini nature-nya kita, nggak akan pernah puas manusia. Kita mungkin belum sampai di titik seperti Salomo yang punya segalanya. Tapi dia katakan semuanya itu sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Sia-sia semuanya. Sama juga kita mungkin lagi mengejar sesuatu yang nantinya ketika kita sudah di sana kita akan bilang sia-sia lagi. Coba teman-teman bayangkan dalam kehidupan kalian dari dulu sampai sekarang. Ada hal yang dulu teman-teman kejar, ketika udah sampai ke titik itu mau lagi, nggak puas. Punya pacar satu, tetap setia, tetap pacar satu, masa pacar dua. Aduh.
ya, ya. Udah dapat ini, udah dapat gaji sekian, oh pengen gaji 2 digit, dapat 3 digit dong. Pengen punya mobil, udah dapat mobil, mau mobil lain dong. Gak akan pernah puas. Memang nature-nya manusia itu selalu ingin memuaskan keinginan hatinya. Itu manusia, teman-teman. Dan thank God kita diingatkan hari ini supaya pada akhirnya kita mau belajar bersyukur. Makanya aku suka banget Marcella FP ya pernah bilang ya. Salah satu penulis dan dia yang film ya, dijadikan film juga, NKCTHI, dia bilang begini, rasa cukup lebih dari cukup. Aku suka banget statement ini. Kenapa? Karena orang nggak pernah punya rasa cukup, hidupnya akan terus penuh dengan hawa nafsunya untuk mengisi apa yang dia butuhkan dan nggak akan pernah bisa terisi. Apalagi ini teman-teman, di dalam kehidupan kita, di hati kita ini ada yang namanya God spot atau God's area. Di mana God spot itu atau God's area itu nggak akan pernah bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Masalahnya kita suka kita pengen isi God spot itu dengan yang lain. Makanya capek banget. Kenapa? Karena nggak akan pernah terisi, karena itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, area hati kita. Amin. Makanya kalau Tono mau ini, next slide, pada akhirnya kita bersyukur. Kenapa? Terkadang Tuhan menyelamatkan kita dari rencana kita yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Pernah bersyukur gak sih dulu dekat sama seseorang terus tiba-tiba pas sekarang kayak, gila gue bersyukur gak sama dia lagi. Elsa kesaksian aja langsung saat ini. Enggak. Aduh, lo gak sih dulu kayak, kenapa sih aku putus sama dia? Tapi sekarang kayak, bersyukur gue putus sama dia. Tahu gak sih kenapa? Rencana kita bisa menghancurkan kita. Ketika teman-teman tahu orangnya kayak gini, ternyata dia kayak gini. Emang kayak gitu, dulu lagi buta dan budak. Nah, benar deh. Oke, Elsa, kita lah. Tepuk tangan buat Elsa dong. Enggak ya? Iya. Banyak hal. Itu mungkin dalam hubungan atau mungkin dalam pekerjaan. Bisnis misalnya teman-teman. Ya, kita beberapa kali kalau lihat historinya mudah, mungkin kalau teman-teman mau tanya secara personal, gue bisa jawab secara detail. Tapi ini gambarannya pernah ada momen di mana waktu itu masih sama almarhum, kita dapat bantuan dari satu pengusaha lah untuk punya tempat. Wah, itu kan yang kita rindukan kan sampai sekarang kan, punya tempat sampai sekarang. Ya, tiba-tiba ada pengusaha datang, terus bilang oke, kita akan bantu. Kita udah happy. Kita akhirnya cek, kita dapat di salah satu tower di daerah Jakarta Selatan, samping Mall Kokas lagi. Kurang oke apa tempat itu kan ya kan? Kita di lantai 9 kalau nggak salah itu. Sudah kita kesana, kita cek, 60% udah diratain. Udah buat tinggal masukin barang, udah order semua, kan ada dapat donatur ya, ada yang support. Tiba-tiba dalam beberapa waktu, sebelum kita masukin barang semuanya gini-gini, dapat kabar bahwa ada kasus. Ya, jadi kita untung nggak masuk. Ya di situ. Jadi kita kayak itu salah satunya. Tuhan selamatkan kita dari kehancuran kita. Bisa jadi, dan itu gue bersyukur waktu itu Mama Maju sering doa juga ya. Puasa ya. Mama Maju dulu kurus bukan karena nggak makan, sering puasa. Biasa gitu. Radila, Jo, lu puasa ya. Kita ada tawar ini. Jadi kita yang punya pergumulan, Mama Maju disuruh puasa. Aduh, luar biasa. Gitulah. Kocak. Tapi itulah maksudnya banyak hal. Kalau lihat di ke belakang lagi ada begitu banyak kisah-kisah di mana Tuhan tolong kita dari rencana kita yang bisa menghancurkan kita. Ya. Nah, makanya kita coba belajar hari ini. Kira-kira dari segala keinginan kita punya. Karena semua bisa mengatasnamakan Tuhan dengan segala keinginannya. Kita melihat ada 3 faktor keinginan sebenarnya yang muncul dalam hati kita. Yang pertama, faktor pertama adalah karena faktor personal. Ya, faktor personal ini bicara tentang kedagingan. Ya, biasanya dominan dari kedagingan kita. Ya, Roma 8 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging, perhatikan baik, ternyata keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bayangin aja, keinginan daging perseteruan dengan Allah. Ya, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ini kita harus sadari, ternyata di hati kita keinginannya bisa muncul karena faktor personal. Ya, makanya self help itu nggak membantu sebenarnya. Ya, dalam arti kita nggak bisa menolong diri kita. Kenapa?
begitu banyak keinginan dalam hati kita, termasuk hati kita yang sudah terkontaminasi dengan banyak hal, berhalanya banyak banget, sehingga menolong diri sendiri nggak akan pernah bisa. Makanya kita perlu ditolong oleh siapa? Pribadi Tuhan. Makanya kenapa Roh Kudus dikatakan sebagai penolong untuk kita, karena kita semua butuh ditolong. Nggak mungkin Roh Kudus diberikan kepada setiap kita sebagai penolong kalau kita ini orang yang nggak perlu ditolong. Baiknya Tuhan, dia berikan Roh Kudus kepada kita karena Tuhan tahu kita semua perlu ditolong oleh Tuhan. Makanya dalam kisah 3 perumpamaan yang berbarengan, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang healing, itu anak yang hilang ya. Anak yang hilang. Sebenarnya poin pertama, perumpamaan pertama itu harusnya jadi perenungan buat kita. Aku udah bukan jarang. Aku sekarang menempatkan diri aku dalam posisi sebagai domba yang hilang. Selalu. Kenapa? Karena aku merasa bahwa kadang kita hilang kendali, hilang kontrol, hilang respon yang baik. Kita sering terhilang. Dan apa yang bisa kita lakukan di momen itu? Berpikir positif, kadang nggak bisa. Mengingat kata-kata motivasi yang baik, kadang nggak muncul. Menelpon orang untuk minta bantuan, kadang nggak bisa juga. Saking sakitnya. Tapi yang bisa kita lakukan, cuma bilang begini, Tuhan tolong aku. Temukan aku lagi hilang Tuhan, tolong aku. Itulah momen yang terbaik dalam kehidupanku yang aku pelajari. Ketika kita yang lemah ini tetap memposisikan diri sebagai pribadi yang perlu ditolong setiap hari. Tolong aku Tuhan, tolong aku, kenapa responku kayak gini? Tolong aku, sering kayak gitu. Beberapa kali. Ya, amin. Jadi pertama, faktor keinginan pertama adalah karena faktor personal, itu keinginan daging. Yang kedua adalah karena faktor kultural atau budaya atau dunia. Di mana terkadang karena faktor kultural ini membuat kita punya keinginan karena apa yang orang miliki. Orang punya ini, kita mau ikut-ikutan. Kak, temen aku udah nikah Kak di usia 24. Nah, gue mau nikah dong sama di usia. Itu faktor eksternal. Kalau yang pertama adalah faktor yang di dalam, yang kedua adalah faktor luar. Orang udah punya ini, kita berharap kita juga harus punya apa yang orang punya. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, perhatikan baik-baik, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia punya keinginan, itu kenapa dunia mau tarik kita terus. Dia selalu kasih kepada kita informasi. Ya, kita buka sosial media, pengen nunggu kayak dia. Pengennya gue harus jalan sama dia. Gue pengennya dekat sama ini. Gue pengen di mentor ini. Gue mau selalu gitu. Godaan selalu dari luar, dari cultural, untuk menarik kita supaya pada akhirnya di hati kita yang terisi adalah bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi malah keinginan dari dunia. Makanya faktor yang kedua yang muncul dalam hati kita, yaitu keinginan cultural. Yang ketiga, faktor keinginan ketiga adalah faktor spiritual. Ini kita harus sadari. Ternyata iblis sampai sekarang pun masih mencoba mengganggu kita dengan menggoda kita dan memberikan keinginan iblis untuk supaya kepada setiap kita, supaya pada akhirnya keinginan iblis itu ada mengendap di hati kita. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati, perhatikan baik, mentaati berarti ada keinginan yang dikasih. Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita harus sadari ternyata faktor keinginan yang muncul di hati kita, jangan-jangan juga karena bisikan iblis. Teman-teman bisa ukur sebenarnya. Segala keinginan yang mendatangkan perselisihan, yang mendatangkan kehancuran, itu jelas bukan dari itu. Misalnya, gue punya keinginan nih, pakai narkoba yuk. Nah itu jelas, nggak mungkin ada. Tuhan memberikan keinginan untuk pakai narkoba yuk. Gue selingkuh. Ini pasti keinginan dari Tuhan. Nggak mungkin kan selingkuh dari Tuhan, berzina dari Tuhan. Itu jelas bukan keinginan-keinginan yang datangnya dari Tuhan. Bisa jadi karena kedagingan kita, atau jangan-jangan sebelum kita jatuh ke area sana, iblis masuk dulu nih. Memberikan godaan kepada setiap kita, keinginannya iblis kepada setiap kita, supaya pada akhirnya di hati kita memberikan akses buat dia untuk dipenuhi dengan keinginan iblis. Dan kabar baiknya, kita punya solusi. Menyadari ternyata hati kita begitu banyak keinginan, dan kita kadang suka bingung, ini keinginan dari Tuhan atau enggak. Tuhan kasih solusi buat kita semua, supaya pada akhirnya kita mengerti, memahami
apa yang muncul di hati kita sebagai keinginan Tuhan atau keinginan diri sendiri. 3 jalan yang hari ini kita belajar untuk bisa mengetahui kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa memahami keinginan dari Tuhan dan juga keinginan dari kita. Yang pertama adalah beholding. Artinya apa? Memandang Kristus sebagai yang paling indah. Terkadang kita lupa, yang tadi aku bilang di awal ya, bahwa dalam kerajaan sorga, kerajaan yang tak terguncangkan, the everlasting kingdom, pusatnya itu bukan di umatnya, tetapi di rajanya. Jadi yang menjadi keinginan raja, itu yang harus jadi yang utama. Makanya poin yang pertama adalah beholding, melihat, memandang. Kata memandang ini kalau dalam bahasa Yunani itu bukan cuma sekedar lihat gini. Kayak gue lagi jalan, ada Ron situ kan, coba gitu. Nah, itu bukan memandang, lagi asik, gini ya, terus gini, gitu. Lu gak usah salting ya saja. Kenapa jadi salting sih? Nah, itu namanya melirik. Kata memandang di sini punya arti begini, menatap terus menerus. Jadi memandang kepada Yesus bukan cuma sekedar hari Minggu, wah gila Tuhan baik, ku kagum hormat akan Engkau. Tapi setiap hari teman-teman bangun pagi, teman-teman udah kagum, gila, hari baru Tuhan kasih loh. Teman-teman ngaca, teman-teman lihat, ini orang keparat banget. Tapi Tuhan masih izinkan hidup karena anugerah Tuhan. Karena salib Kristus, ini orang brengsek banget. Tapi gila Tuhan masih sayang sama dia. Ini orang gue tahu masa lalunya, tapi gila Tuhan gak pernah menyerah atas kehidupannya dia. Memandang kepada Yesus artinya apa? Repetisi, pengulangan, perenungan akan kasih Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita. Makanya poin pertama kalau kita mau mengenali hati kita, apakah itu keinginan Tuhan, atau keinginan daging, keinginan dunia, atau keinginan dari iblis, kita perlu beholding, memandang kepada Yesus terus menerus, kagum akan salibnya. Dia raja kita, kita umatnya, dan kita kagum sama apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi lagu katakan, kalau kita ingat ke belakang, buset. Aku suka banget statement dari Pastor Yeri, dia melihat Yesus itu, Tuhan itu sebagai pemulung. Kenapa? Karena dia dijadikan sampah oleh dunia. Hanya pemulung yang tertarik pada sampah. Dan Tuhan temukan dia. Nggak tahu bagaimana Tuhan secara pribadi buat kita. Buat kita mungkin, buat dunia mungkin kita sampah. Buat dunia kita mungkin nggak pantas, nggak layak. Ini nggak punya, ini madesu nih, masa depan suram. Tapi buat satu pribadi, seberharga itu kita. Sepenting itu kita, sediinginkan itu kita. Jangan sampai karena keinginan kita melupakan untuk kagum kepada pribadinya. Amin. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 4 bilang begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tolong perhatikan ayat ini. Perhatikan polanya. Menariknya ayat ini nggak bilang begini. Bergembiralah karena apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi dikatakan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Sudahkah kita bergembira karena Tuhan? Kita maunya bagian selanjutnya. Tuhan berikan apa yang kita inginkan. No. Harusnya kalau kita gini, kalau kita belum bisa belajar merayakan atau bersuka cita karena pribadi Tuhan, kira-kira ada jaminan kita bisa bersuka cita karena apa yang Tuhan kasih? Atau kita tiba-tiba setia kepada Tuhan? Biasanya enggak. Tetapi kalau kita sudah bergembira karena Tuhan, mau Tuhan kasih atau enggak, Dia segalanya. Makanya bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kira-kira kalau kita sudah terpukau kepada pribadi Tuhan sebagai Raja kita, yang kita inginkan selalu selaras dengan rencananya. Gak mungkin aneh. Gak mungkin di luar kehendak Tuhan rencana kita. Gak mungkin di luar kehendak Tuhan keinginan kita. Kenapa? Kita membuat Dia sebagai segalanya. Kita terpukau sehingga dunia gak buat kita silau. Amin. Poin yang pertama, beholding, pandang Kristus sebagai yang paling indah dalam kehidupan kita. Yang kedua, becoming, yaitu kita mau dibentuk oleh pembaharuan Roh Kudus. Setelah kita melihat Kristus sebagai pribadi yang paling indah, kita mau memberikan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Roma 12 ayat 1-2 firman Tuhan berkata begini. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbuat baik kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup,
keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing. Jadi once kita sudah tahu bahwa semua tentang Tuhan, Dia pribadi yang paling indah, kita memberi hati kita kepada Tuhan sebagai kurban untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan saat itu juga dikatakan Tuhan akan memperbaharui pikiran-pikiran kita. Ya, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Jadi waktu kita jadikan Tuhan yang utama dan segala Dia yang paling indah, ya, kita berikan hati kita kepada Dia, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Mudah buat kita. Kenapa Dia jadi segalanya? Kita sudah terpesona. Aku terpesona. Ya, kita sudah terpesona akan kasih-Nya. Jangan-jangan selama ini yang berisik di pikiran kita bukan rencana Tuhan, ya nggak sih? Berisik rencana kita, kehendak. Lupa untuk kagum sama Tuhan. Gimana kita mau tahu kehendaknya Tuhan kalau kita nggak lihat Dia dan kagum akan Dia? Teman-teman kalau punya pasangan nantinya, teman-teman akan memahami konsep hal ini. Teman-teman kalau nggak kasih atensi, hadir penuh sadar utuh buat pasangan kalian, banyak hal yang nggak terucap dari pasangan kalian. Tetapi kalau teman-teman sadar penuh, hadir utuh buat dia, teman-teman akan pahami. Mungkin beberapa hal dia nggak ungkapkan, tapi teman tahu apa yang dia inginkan dengan tidak terucapkan dari mulutnya. Amin sayang. Ya. Kenapa? Karena kedekatan, atensi, perhatian sama Tuhan. Teman-teman duduk diam, ingat. Teman-teman akan tahu apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Jangan-jangan selama ini kita masih berisik dengan kehendak kita. Amin. Yang terakhir, kamu semua akan dimampukan, perhatikan baik-baik ini. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini momen dimana bukan usaha kita untuk berubah. Ya, tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam hati kita. Tugas kita adalah menyerahkan hati kita. Tahu gak sih menyerahkan diri artinya apa? Kayak, gue serahkan diri nih. Oke, Tuhan. Tahu gak sih kalau orang digerebek, ya, halo, oh ya, kayak mungkin kita sudah digerebek Tuhan berkali-kali ya. Kayak, ayo kita digerebek kayak ya, makanya aku pernah bilang ya, ada momen di mana kita menyerah untuk kita buat berserah. Karena dulu kita mungkin masih andalkan kekuatan kita, sampai di momen di mana kita menyerah dan kita bilang, Tuhan gue mau berserah sih. Bareng Lau sih yang paling oke. Sama Tuhan sih yang paling enak. Terus Tuhan ngomong dengan suaranya Soeharto, "Wenak zamanku toh." Misalnya gitu ya, misalnya ya. Karena emang bareng Tuhan yang paling enak gak sih Tuhan? Pada akhirnya, kehidupan akan mengajarkan kita, Dia cukup untuk kita. Kehidupan akan menghantar kita dengan pengertian bahwa gak ada yang bisa selain Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau bukan sekarang, kita akan diproses nanti. Mutar-mutar gitu, karena itu inti hatinya Tuhan. Dan yang terakhir adalah, jalan terakhir adalah behaving. Dimana kita mau berbuah dalam keinginan yang selaras dengan Tuhan. Yang pertama, pandangi Yesus sebagai pribadi yang paling indah. Yang kedua, serahkan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan dan Dia mengerjakan di dalam kita. Yang terakhir adalah komitmen untuk berbuah selaras dengan keinginan Tuhan. Amin. Nah, aku bacakan ini ayat yang terakhir. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 7-8, firman Tuhan berkata begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan baik-baik, kita kadang terjebak dalam bagian B di ayat yang ke-7. Apa itu? Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita harus sadari bahwa ayat ini punya konteks. Ayat ini terulang lagi dalam ayat yang ke-16. Waktu Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikan kepadamu. Muncul lagi. Kalau sampai ada 2 kali Yesus ngomong, berarti ini penting. Yang dimaksud dengan minta apa saja, maksudnya apa sih? Dan pasti kita terima. Maksudnya ini, apapun yang kita minta dengan tujuan untuk berbuah, Tuhan pasti akan mampukan. Karena konteksnya bicara tentang apa? Berbuah. Maka di ayat ke-8 katakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa sabar. Gak mungkin Tuhan gak kasih. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengasihi. Gak mungkin Tuhan gak kasih. Masalahnya yang kita minta di luar keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kita minta apa? Tuhan mau mobil baru saja, ya. Tuhan mau pacar baru, pacar lamanya ditinggalkan misalnya ya. Tuhan mau ini, mau ini. Kebanyakan semua tentangku,
lupa tentangnya Tuhan. Sedangkan apapun yang kita minta dengan tujuan untuk pergi dan menghasilkan buah, Tuhan pasti berikan. Makanya musuh dari ketaatan bukanlah ketidakmampuan, tetapi apa? Kebebalan. Karena kemampuannya itu bukan dari kita. Kemampuannya itu dari Tuhan. Dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, kita lebih daripada pemenang, kita adalah umat yang telah dijadikan warga kerajaannya, kita nggak berdaya. Tetapi kita butuh pribadi Tuhan, raja di atas segala raja, yang akan memampukan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau di sini teman-teman pahami, dampak dari perjumpaan dengan Injil atau kabar baik, bukan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi mengubah apa yang kita inginkan. Pada akhirnya kehidupan kita dalam Tuhan bukan bicara tentang kita umat yang nagih-nagih janji dari raja kita, tetapi kita umat yang mau selaras keinginannya dengan keinginan raja kita. Aku berdoa semoga melalui firman Tuhan ini kita semua terdampak dengan Injil, mengalami perjumpaan dengan Injil, bukan hanya untuk memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, tapi mengubah apa yang kita inginkan. Sadari benar hati kita betapa licik. Ya, kita yang muncul di hati kita itu, yang tadi kita sudah belajari, ada karena faktor-faktor yang lain, faktor personal, kultural, dan juga faktor spiritual. Untuk itu kita mau bangun hati kita terarah kepada memandang Kristus sebagai segalanya dan yang paling indah, dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk dia ubah dari dalam keluar, dan kita berkomitmen untuk mendedikasikan kehidupan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan yang kita minta dari Tuhan, dan dia akan mampukan kita semua. Mari kita berdoa.